Bu? Anjen wong nakal itu banyak dicintai wanita. Oh iya Bu, kok bisa Bu? Ya kenyataannya begitu. Orang nakal, iya pokoknya orang nakal itu kan pinter ngerayu, pinter romantis, pinter ini banyak disenangi wanita. Wanita yang bodoh tapi. Kalau wanita pinter enggak. Cuman kadang-kadang kan anak-anak sekarang drama. Iya. Ngerasa paling kurang, jual diri. Ini perhatian kurang, bunuh diri. Kan sekarang kan drama banyak. Nah, itu kita kan tidak bisa memilih kita dilahirkan dari rahim siapa. Betul sekali. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Sebejat apapun ibunya, dia tetap orang yang melahirkan. Dia orang yang berjasa ke kamu untuk mengenalkan kamu ke dunia. Betul. Hai Comel, hai. Kembali lagi bersama saya Baby when we touch. Nah. Jadi gimana kabarnya suaminya Ibu? Suami baik-baik aja. Tadi saya tinggal, sudah saya suruh makan malam sendiri di resto paling mahal. Wow, fine dining Bu. Iya. Tapi sendiri dulu deh, saya bilang gitu, nggak apa-apa. Baby nanti sendiri dulu ya makan malamnya, saya udah bilang. Nggak apa-apa, nanti aku ikutin itu kita nyalain HP ku nih. Dia masih mendengarkan YouTube-nya kita. Iya. Sleep call terus ya Bu. Iya. Wow. Sangat ini ya, intim Masih sekali. tinggal di Bali sekarang ini. Bisnisnya di sana ya Bu? Enggak sih. Gimana sih? Dipancing-pancing. Ya, jangan. Oke. Iya, jadi gimana? Saya tuh masih mencintai ini loh. Terang sekali. Oh iya, ini kayak masa depanku ini. New studio dengan yang benar-benar gemerlap. Iya, gemerlap. Besok syutingnya pakai gaun, Mas. Oh, kenapa Ibu? Pakai make up mua terbaik saya pakai gaun. Ya biar kayak gimana gitu. Ini udah kayak orang kawinan Bu kita ini. Kayak orang kawinan. Nggak apa-apa kan hawa-hawanya. Oh, biar ketularan kawin semua. Kemarin kan Ibu. Ya makanya itu. Kemarin. Biar nanti kamu segera kawin. Biar Faris segera kawin 3 kali. Kan biar ya ini biar kawin semua. Oh iya. Tapi buru-buru lah. Iya Bu, jangan buru-buru. Ibu aja. Buru-buru. Iya. Pokoknya pastikan setelah menikah tidak ada tekanan hidup baru menikah. Oh iya, kayaknya itu nggak mungkin sih Bu. Pasti kita punya tekanan hidup kan? Mungkin kalau duitnya banyak. Oh iya, kata Ibu kalau sedikit kan nggak bikin bahagia ya. Iya, betul. Nah, kita sekarang kamu mau mengajak gosip apa ini? Nah, jadi ini tuh sebenarnya bukan dari saya materinya Bu. Jadi itu banyak warga-warga ini, netizen tuh kayak Comel bahas ini dong gimana. Oh gitu? Iya heboh itu ya kita ya? Iya Bu, makanya Bu bahas ini dong, karena kan ini sebenarnya lagi rame, cuma sebenarnya kita agak telat sih Bu ya. Oh iya. Gitu, ini sebenarnya lagi rame. Ini yang Nikita Mirzani sama anaknya ya? Iya betul banget. Nah ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan tema-tema Comel sih. Aku hijaban loh dah. Oh iya, ini sekarang dia hijab. Sekarang berhijab. Iya. Oke. Duh, bajuku melorot aja. Waduh, ini kenapa ini Bu? Kok sekarang Ibu sangat semakin langsing ya? Iya. Ya biasa, langsing 12 minggu. Waduh, itu kayaknya bener-bener bikin semua baju Ibu itu gak gaya baju aku rasanya. Jangan Ibu, nanti kita kena peringatan YouTube. Di Indonesia makanya lupa aku. Ayo kita bahas. Oh ya, kita langsung bahas ya. Ini Nikita Mirzani, kenapa masih tetap ya kasusnya ya? Iya, masih tetap berantem sama anaknya. Sama anaknya. Iya. Nah, ini kenapa netizen ingin Ibu membahas juga, karena kan mungkin lebih relate ya. Jadi relate apanya? Aku sering berantem sama anak. Enggak, maksudnya itu mungkin lebih memahami dari sisi seorang mama gitu loh. Aku memahami dari sisi semua. Oh iya. Ya. Nah, ini kan udah berseteru kan banyak. Nah ini sebenarnya ada hubungannya sama tema-tema kita kan perselingkuhan ya Bu. Jadi siapa ini si Loli, namanya kan Loli. Nah Loli ini itu punya pacar namanya itu Fadel. Nah si Fadel ini itu kayak morotin dia, terus juga sering selingkuh. Oh, faktanya begitu. Iya. Terus sering kasar juga sama si Loli ini. Tapi dia tuh kayak
tetap sayang gitu loh sama si Fadel, terus tetap mau menerima lagi. Bucin ngono ya. Iya, bucin, Bu. Anjen wong nakal itu banyak dicintai wanita. Oh iya, Bu. Kok bisa, Bu? Ya, kenyataannya begitu. Orang nakal, iya pokoknya orang nakal itu kan pinter ngerayu, pinter romantis, pinter ini, banyak disenangi wanita yang bodoh tapi. Kalau wanita pinter enggak. Saya kayak, iya, lo ibu tiba-tiba bilang wanita yang bodoh. Iya makanya itu benar. Nah terus udah berkali-kali gitu kan, kayak disakiti gitu. Nah sini kita ini kayak nggak terima gitu loh, anaknya digituin. Meskipun sini kita ini kan sempat bilang udah dikeluarkan dari kakak, udah nggak ngurus dan sebagainya gitu. Tapi jauh di belakangnya itu dia tetap kayak memperhatikan si anaknya ini gitu. Iya kan, sebenci apapun, semarah apapun kan namanya juga ibu. Iya. Itu darah dagingnya. Nah yang lebih tragis lagi itu katanya si Loli ini tuh hamil terus sampai aborsi. Gitu ya, dihamili si Fadel itu. Terus sampai si Loli ini udah utang beratus-ratus juta sama temennya, sama orang-orang, sampai nipu ini juga apa brand-brand gitu loh Bu. Sampai ada kasus kemarin nipu brand 90 juta kalau nggak salah itu juga. Itu katanya buat kata netizen buat biayai si Fadel. Ini yang gitu. tahu itu lebih tahu sepertinya orang lain ya? Iya Ibu, netizen itu yang lebih tahu. Kita pinter ya. Jadi ditelusuri gitu sama sampai tahu menipu sebuah brand apa gitu. Iya, itu pinter netizen yang makanya takut tahu kalau terkenal Rahel. Udah kita segini-segini aja lah. Loh, jangan Bu, katanya kan goalsnya Ibu kita mau lepas dari iklan. Oh iya. Kalau gitu kan harus viral gitu ya? Viral Bu, harus organiknya naik kata Ibu. Iya, kok udah gak siap ya Mbak netizen ya? Nanti Ibu ditelusuri, ketemu suami saya. Ini netizen tolong loh ya, kalau tiba-tiba ini YouTube ini viral, nggak usah menelusuri suami saya tuh sengaja saya sembunyikan, saya keep, udah cukup saya tuh pamer-pamer dulu kan? Iya, betul. Nanti nggak jadi lagi. Iya. Jadi sekarang disimpan aja di dalam kamar. Supaya hanya Ibu dan Tuhan yang tahu. Iya, hanya saya dan Tuhan. Kadang di foto ya ditanya, loh kok sendiri? Loh nggak bisa lihat itu di samping tuh loh padahal. Memang sengaja Bu Amel sembunyikan. Sekarang kemesraan tidak boleh kita umbar. Iya sih Bu. Kebahagiaan tidak boleh kita umbar. Enggak. Jadi takutnya ada orang nggak suka. Iya. Karena nggak semua orang tuh sama bahagianya. Iya betul. Kita bahagia belum tentu orang lain bahagia. Iya betul. Pas kita bahagia cuman buat sebuah konten padahal ya. Ini cuman pura-pura loh di konten, pura-pura bahagia loh padahal. Iku wis dipisui wong jangkrik ya iki kok jalan-jalan terus seneng terus. Biasanya gitu. Jadi lebih baik kita menyimpannya. Sosial media tuh buat motivasi aja. Oh iya. Buat yang positif-positif aja. Iya. Jadi suamiku tetap aku simpan. Iya. Kita semua juga nggak tahu kok guys. Nggak ada yang tahu. Memang sangat-sangat privacy. Iya betul. Terus Oke, ini ayo kita ke samping dulu ya. Kita lihat. Jadi ini si Lolinya marah-marah ke mamanya ini. Marah lagi ke mamanya? Iya, karena diancam mau dipenjarakan. Ini viral banget ini. Dan dia sendiri juga yang bilang kalau gue bukan anaknya lagi. Tapi kok kenapa tiba-tiba kucuk-kucuk kok tiba-tiba anak gitu? Kok tiba-tiba ibu? Padahal dia sendiri yang ngebilang katanya gue bukan anaknya lagi, gue udah dikeluarin dari kakak, gue udah ini, gue udah itu, dia bukan ibu gue lagi. Tapi kenapa tiba-tiba dia kucuk-kucuk ke polisi ngelapor? Berarti apa? Kelihatan dong di sini. Masa belum kelihatan? Kalau misalnya kalian belum kelihatan ya berarti kalian udah tercuci otaknya sama dia, ya. Apa? Berarti kan dia di sini pengen kelihatan seperti yang baik kan, bukan seperti ibu yang jahat, bukan seperti ibu yang melantarkan anaknya, gitu, ya. Itu aja sedikit, nanti gua akan bahas, ya. Jadi di sini bahkan hijab gua pun, ya, ini yang korbannya siapa, yang melapor siapa, sedangkan yang melapornya itu pun udah nggak ada hubungan sama. Nah ini pasti. Ini apa? Pasti grebek pulang. Digrebek? Dipaksa pulang. Maksudnya yang dipaksa pulang sih? Si Loli sama itu ya? Nikita sama keluarganya. Itu orang ini live di mana?
Itu si Lolinya live, Bu. Oh, entah ini si Lolinya atau si siapa. Ya. Lanjut next. Ngenes Gitu, ya. Bu. Gimana ngomongnya nih ngenes Iya. bisa anak Tapi bisa ini sampai masih segitunya. 17 tahun masih belum gitu loh, Bu. Belum masih 17 kecil banget, tahun iya. ya. Jadi dari kecil dia udah Kalau nggak salah itu keluar dari rumah umur 15 tahunan kalau nggak salah, Bu. Kemarin kalau nggak salah. makanya tadi. sebenarnya kan anak itu kita nggak ngecap oh Nikita Mirzani apa gitu. Cuman Nikita Mirzani kan punya karakter juga ya. Kayak apa-apa tuh semuanya ngomong, aibnya orang diomongin. Misal dia nggak suka sama siapa kan langsung das gitu kan ngomong, bahkan itu betul atau tidaknya ya wis pokoknya dia tuh kan ya sudah dikenal kan mencari sensasi dari situ ya. Jadi kayak gini loh, jadi anak itu sedikit banyak bahkan malah kadang tuh banyak dia pasti akan meniru cara mamanya, cara orang tuanya, dan kebanyakan yang ditiru itu pasti cenderung ke mamanya, apa yang dilakukan mamanya gitu ya. Terus sedangkan kadang dia meniru pun kadang itu dia nggak sadar kalau dia itu juga meniru, ternyata dia itu adalah kopian dari mamanya, dia nggak sadar. Jadi kadang si anak ini nggak suka sama mamanya, tapi tanpa dia sadari itu dia juga mengkopi ulah mamanya, sifatnya itu dia kopi. Tapi dia bisa menyatakan kadang nggak suka sama mamanya. Nah, ini yang terjadi kan di sini juga. Jadi dari awal saya ngikutin, kalau yang ini kebetulan kan kemliwer ya kan, kembali kan ya, Indonesia selalu suka yang berbau keburukan. Ya, sosial media semua pasti suka yang berbau keburukan. Yang berbau kebaikan itu nanti setelah nggak ada keburukan lagi di dunia. Nah, kan itu suka kemliwer terus. Tapi kalau saya melihat yang salah utama pasti ibunya. Seorang ibu. Jadi dia sudah menaruh tinta yang menurut umur masih kecil banget ya, tapi menurut saya tuh udah menaruh tinta di kertas putih dengan tinta yang salah gitu. Akhirnya si anak ya gimana? Kalau lihat aja tuh, kalau cara ngomong anak sama cara ngomong Nikita Mirzani sama. Iya sih, Bu ya. Sama, caranya sama, arogannya sama, suka ngelawannya sama, cara berontaknya sama. Apa yang salah dari anaknya? Jadi ibu ini tim yang di tim anaknya ya? Ya, bukan di tim anaknya. Anak ini kan jelas salah. Dia kan, tapi kan salahnya anak dari mana? Saya tanya. Iya sih, Bu. Karena kan anaknya kan pasti dari kecil kan udah lihat sosok. Salahnya anak ini dari mana? Pasti ada andil dari orang tua. Gitu. Tapi loh.
kan si Loli ini terjebak sama toxic relationship ya Bu ya. Itu menurut Ibu ada hubungannya juga nggak? Ada, berarti si mamanya sering ngasih contoh seperti itu Dalam sebuah hubungan? dalam sebuah hubungan dan dia melihat. Mungkin mamanya belum menikah, udah bawa si pacarnya ke rumah. Mungkin mamanya ternyata semua hubungannya gagal. Nah, mungkin itu sudah jadi pertimbangan anak. Oh iya. Iya. Iya sih Bu, karena kan Nikita Mirzani ini sering terkenal diporotin Ya. cowok juga kan. Makanya Jadi oh iya, jadi Loli juga kayak gitu. itu udah jadi ya anak tuh copy paste. Anak tuh copy paste. Makanya kemarin tuh saya ada salah satu saya lihat di sosial media juga seorang ayah orang kaya, termasuk orang kaya Indonesia juga, dia bilang, saya itu enggak pernah namanya saya pergi dugem, pergi apa, karena apa yang mau saya berikan ke anak saya, apa yang mau saya didikkan ke anak saya gitu loh. Menciptakan anak baik itu enggak mudah loh, karena kan bayi, anak-anak bertumbuh kembang sama mamanya, dia melihat. Terus apa coba yang salah? Maksudnya kalau kita ngomong yang salah di anaknya apa? Wong dia copy paste dari ibunya. Cara dia sama laki, cara ya gitu. Dia bicara. Cara dia bicara, arogansinya. Persis. Jadi dua-duanya tuh saya rasa sama, tapi kesalahan utama menurut saya tuh pasti di mamanya. Kan harusnya dengan kesalahan yang pertama, mungkin dengan gini kan, sekarang kayak contoh saya juga saya jauh dari sempurna, bahkan kurang ya. Mungkin anak saya juga melihatnya sama gitu ya. Ini contoh ya. Ini kan sama mama sama anak. Ketika saya melihat anak saya nggak suka, contoh saya tuh harus ngalah. Harus saya nggak pernah tanya, kamu nggak suka kenapa? Gitu. Tapi saya tahu dia nggak suka, saya nggak perlu tahu alasannya, saya ngalah. Berarti yang dia nggak suka, saya nggak lakukan. Itu jadi pendekatan. Suatu saat kalau memang ada momen dan dia udah dewasa dan dia udah paham, ternyata aku kenapa nggak suka mama kemarin, ternyata begini ya. Saya rasa dia suatu saat pasti akan datang minta maaf. Itu orang tua itu harus begitu. Jadi ini ya, jadi kayak ini ya Bu ya. Contoh misalkan nih, saya punya satu hubungan, kalian juga tahu ini kita belak-belakan membuka ya satu hubungan. Jadi omong kita saling cinta, tapi anak saya nggak seneng. Apa yang saya lakukan? Ya pelan-pelan saya harus mengorbankan. Nah saya tahu, jadi itu sama. Jadi kayak kita tuh nggak mungkin saling ego. Misal anak saya nggak suka, peduli amat gitu. Akhirnya anak tuh nggak dekat. Iya kan, jadi kalau anak saya tegur kayak bahasa saya agak naik sedikit, dia udah nggak seneng ya, berarti saya kan harus merubah. Nah, apalagi ini kan umbar-umbaran aib. Jadi gitu sama ngumbar aib. Umbar-umbaran aib, mestinya kan apapun itu kan anak saya. Tahu anak saya dihamili orang, tahu anak saya itu malu, aib yang saya terima. Harusnya orang kan tidak perlu tahu. Apalagi seluruh masyarakat, masa depan anaknya bagaimana. Makanya itu Bu. Nah kan gitu. Terus jadi kan ini kan Nikita ini ngelaporin pacarnya si Loli ini Bu. Katanya sih membela anaknya demi bela si Lolinya gitu. Iya, makanya semua tuh serba kayak gini nih repot. Jadi ya menurut saya tuh mamanya orang paling bertanggung jawab untuk kesalahan anaknya gitu ya. Ini dia sudah menciptakan monster, bukan menciptakan anak lagi. Menurut saya tuh monster loh. Anak berani kasar sama orang tua, ngelawan orang tua, itu menurut saya tuh monster. Monster. Jadi sudah bukan anak lagi. Dia itu sudah menciptakan monster yang siap-siap udah membunuh dia sendiri. Betul. Iya. Jadi saya kasih contoh lagi ya. Saya misal anak tuh berbaktinya bagaimana sih? Nggak harus dari uang, dari uang alhamdulillah anak ada bisa ngasih ya. Jadi contoh saya keluar rumah kecil umur 14. Saya nggak dibekali uang, nggak dibekali keterampilan, nggak dibekali sekolah tinggi. Sampai sekarang orang tua saya ngomong kalau iya saya harus iya, kalau enggak saya enggak.
Itu cara saya menghormati orang tua. Iya. Padahal kalau anak lain dramanya, kalau saya lihat orang lain dramanya, kan ya gak apa-apa dong, saya dikasih apa sama orang tua apa, itu sudah banyak. Mungkin orang 1001 yang, saya nggak melebihkan saya, tapi mungkin orang 1001 yang seperti saya nggak pernah berani ngomong sama orang tua. Itu cara saya menyayangi mereka apapun kondisi yang diberikan ke saya. Cuman kadang-kadang kan anak-anak sekarang drama. Iya, ngerasa paling kurang, jual diri, ini perhatian kurang, bunuh diri. Kan sekarang kan drama banyak. Nah, itu kita kan tidak bisa memilih kita dilahirkan dari rahim siapa. Betul sekali. Kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau dari kecil, makanya saya bilang iman walaupun saya ketok sering nggak bajuan nggak apa, tapi dari kecil itu fondasi saya tentang agama itu sudah kuat. Dari kecil saya tuh tahu, gitu loh. Nah kalau saya kurang setuju karena kenapa nggak berhijab, ya itu masalah waktu. Sekarang berhijab pelonte juga banyak. Iya, ya kan? Maksudnya sekarang masuk sini berhijab, keluar jangan dalam juga banyak. Menurut saya itu beban. Kalau semua udah panggilan Tuhan dan kita siap, pasti akan kita jalankan. Betul. Tapi memang seperti itu. Jadi kita misal aku mau dilahirkan orang kaya, mau dilahirkan orang baik, kan kita tidak bisa milih. Iya. Kita tidak bisa milih. Begitu terlahir sama orang tua tidak bisa meminta anakku nanti lahir langsung pinter, ini enggak. Nah, begitu lahir didiklah anak itu dengan benar. Iya. Karena didikan itu yang membesarkan nanti ya. Jadi masa depan anak jangankan yang dididik seperti ini ya, yang dididik contoh lah anaknya ustadz besar, banyak yang narkoba, banyak yang dipenjara karena narkoba. Itu berarti kan? Berarti ya belum tentu ya Bu ya? Belum tentu. Kadang kan ya makanya itu, kadang memang kita tuh sama anak tuh harus bisa jadi teman. Saya enggak pernah merasa posisi itu jadi orang tua. Kalau ketika butuh sangu jadi orang tua ya. Jadi kalau selebihnya itu pas jadi teman, selebihnya gitu. Jadi karena apa? Jadi saya nggak pernah nutupin contoh. Jadi kita tuh nggak bisa. Jadi anak memilih yang salah, kita harus apa? Apa harus pilihanmu salah, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Ya kalau baru sekali 2 kali dia mau melakukan ujian ya nggak masalah lah, ya melakukan ujian hidup. Iya kan, maksudnya kayak iya betul. Sekarang mengenal orang yang salah dalam hati tuh anakku kok kenal orang dengan orang yang salah ya gitu. Ya kita kasih tahu, tapi kita kan nggak boleh melarang. Iya sih, nggak boleh memaksakan ego kita. Bagaimana juga, dia belajar mengenal orang yang salah kalau semua kita atur? Iya betul banget. Iya kan? Nah tapi case-nya sini kita ini sangat overprotective Bu. Jadi anaknya ini nggak boleh kemana-mana, kayak benar-benar dikurung gitu loh awalnya itu, benar-benar karena namanya? Dia tahu dia. Ngerti nggak? Karena sini kita berkaca dari kita sendiri. Berkaca dari dirinya sendiri gitu ya. Akhirnya kekhawatirannya ke anak itu luar biasa. Iya. Kenapa sih bapak itu papa itu terlalu protektif sama anaknya? Kenapa Bu? Karena bapaknya nakal. Bapaknya suka lihat cewek seksi. Bapaknya keluar suka booking. Bapaknya suka ada simpenan. Bapaknya suka ada pacar. Akhirnya dia memperlakukan anak wanitanya karena apa? Karena takut anaknya dibegitukan sama orang lagi. Jadi itu cerminan sebenarnya. Cerminan sebenarnya apa yang kita. Kenapa saya free sama anak? Apa yang saya takutkan? Saya ada Tuhan, ono Gusti Allah. Arek salah, biarkan melewati dia salah. Dia biar bisa ke depan menghadapi case kalau salah. Anak butuh belajar bukan dari sekolah aja. Tapi anak butuh belajar dari cara mengenal orang, mengenal laki-laki, mengenal bagaimana gitu. Ada saatnya yang dia akan benar-benar begini toh wong lanang itu. Gitu kita tuh jadi orang tua cuman bisa mengarahkan. Nah kalau dia milih aborsi, ya itu resiko anak kan sudah memilih. Anaknya nggak akan percaya deh, anaknya nggak akan bangga kok ada musibah itu. Dia pasti kalau saya lihat si Loli ini kan kayak kurang perhatian. Ditambah dia melihat
cerminan mamanya. Cerminan mamanya. Iya. Tapi apa namanya, si Loli nggak mengakui kalau hamil, terus tapi dia mengakui kalau test packnya itu garis 2, Bu. Tapi bilangnya sih test packnya garis 2 itu karena dia minum obat hormon. Kayak gitu, makanya garis 2. Mungkin lupa spidol di bilangnya gitu, tapi banyak kayak apa dokter-dokter tuh bilang gitu loh, kalau obat hormon tuh nggak akan dikasihkan sembarangan ke seusianya dia, kayak gitu-gitu. Berarti kan dia mengakui kalau dia memang hamil, kayak gitu-gitu banyak banget yang rame gitu, Bu. Terus ini kan netizen kan kebagi 2, ada yang kubu mamanya, ada yang kubu anaknya gitu kan. Terus yang kubu mamanya ini bilang, kalau aku jadi Loli ya udahlah nurut aja sama mamanya, kan hidupnya udah enak disekolahin, ya, itu udah menurut saya 2 kubu itu ya aneh ya, netizen itu jadi 2 kubu aneh. Maksudnya tuh ya sudahlah, gak usah ikut campur, kita doakan yang terbaik, gak usah terlalu disupport share ini kan, maksudnya kan udah jelas kalau kalian menjadi seorang mama, seorang ibu, sudah jelas bahwa semua itu adalah cerminan, semua itu adalah hasil yang diberikan orang tuanya ke situ. Kalau itu tadi kan dari sisi orang tua ya, Bu. Misalnya nih dari sisi Loli, gimana Bu menurut Ibu? Maksudnya gimana sih kalau misalnya ada mungkin ya banyak anak-anak muda di sini yang punya orang tua kayak Nikita misalnya. Itu harus boleh, gimana, Bu? Nggak boleh. Jadi kita nggak boleh ngelawan apapun bentuknya. Malah seandainya kalau mungkin kita semua sering belajar agama ya. Anaknya siapa anaknya siapa yang disembelih, yang mau disembelih? Ibrahim. Itu sampai hanya ayahnya mendapat mimpi bahwa untuk menyembelih anaknya. Apa dilakukan anaknya? Mau kan? Nurut. Iya. Harus begitu jadi orang tua. Jadi anak. Jadi kan begini loh. Apapun tingkah polanya ibunya, misalkan contoh melarang ini, ya sudah, anak tuh harusnya mengikutin saja. Karena orang tua itu ibaratnya orang tuanya itu salah pun ya harus merenggut nyawanya. Saya nggak mengada-ada, jadi sampai saya kalau sungkem ke ibu saya ngomong, andaikan nyawa saya ini diminta ya saya berikan sekarang. Itu bukti kasih sayang saya ke orang tua. Jadi saya itu ya, misalkan ini saya hanya kasih contoh. Jadi saya tuh banyak yang misalkan saya nggak setuju, tapi saya diem dan saya lakukan. Itu anak harusnya begitu. Tapi apakah semua anak itu bisa begitu? Dari mana dia bisa dapat begitu? Dari kecil harus fondasinya agama. Jadi ketika dia melihat orang tua salah, dia masih melihat Tuhan. Jelek banget sih kata-kata. Iya kan? Betul. Jadi gini, contoh saya terlahir benar-benar orang anggap bahwa ini miskin lah, benar-benar nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa sekolah, nggak bisa apa, semuanya. Atau saya harus keluar dari rumah umur 14 tahun. Kalian paling saya mangan di KIan gitu ya. Saya sudah berjuang bagaimana besok makan apa semuanya. Dan saya tidak pernah sampai detik ini, saya tidak pernah menyalahkan orang tua saya. Sampai detik ini, saya bahkan sangat menyayangi mereka. Karena saya pikir gini, kalau saya dulu mungkin lumuri kemewahan atau mungkin disekolahkan tinggi, saya mungkin tidak bisa struggle sampai sekarang, mungkin tidak bisa. Tidak bisa membangun diri saya sampai sekuat ini, jatuh bangun mau di mana, mungkin saya tidak bisa. Nah, kenapa saya berpikiran seperti itu? Kok bisa saya nggak menyalahkan orang tua? Karena dari kecil saya sudah walaupun orang tua saya nggak ini, saya dari kecil itu sudah fondasi agamanya udah kuat, saya udah mengenal Tuhan. Menurut saya besar mau bejat itu kecil, ya apa sih orang kecil tinta bersih, kamu isi dengan Tuhan, kamu besar sebejat apapun masih tetap akan ingat Tuhan. Betul. Itu sudah teruji. Tapi beda dengan mengenal Tuhanmu kalau sudah tua, sudah umur. Ya ada sih orang yang kuat, tapi ada juga yang kayak gampang terombang-ambing gitu. Ini tapi si Lolinya akhirnya berhijab, Bu, setelah kasus. Tapi menurut saya enggak bisa. Kita enggak bisa melihat dari orang berhijab. Iya sih. Kalau dia sudah berubah baik, dia akan pasti datang minta maaf ke mamanya. Mamanya suka nggak suka, mau diusir, mau dibunuh, mau dipukul, mau dipenjarakan. Kalau dia sudah mengaku mengenal Tuhan dan ibaratnya mengenal agama, mengenal Muslim, dia harus datang minta maaf ke mamanya.
Kalau dia sudah tidak ada namanya, oh kok sekarang dia berhijab. No. Orang berhijab kata-katanya masih membenci mamanya, nggak ada. Itu cuman busana. Covernya aja gitu ya Bu ya. Jadi kalau orang ngerti sudah bertobat, misalkan bertobat dengan segala kejadian yang dilakukannya, terus anak itu merasa ya sudah aku banyak cobaan, apa aku bertobat. Pertama kali orang tobat itu ya yang dilakukan adalah yang didatangi itu adalah ibunya. Itu kamu bisa memaafkan, misalkan berteman disakiti bisa memaafkan. Itu enggak penting. Betul. Tapi orang tua itu enggak boleh. Ini kan serusak apapun nih kita, tetap dia orang yang melahirkan. Betul. Tapi mungkin anaknya ini tidak ada yang dikirimin kontennya kita kemarin. Yang mana itu? Anaknya. Jadi biar denger petuahnya Bu Amel. Nah, itu ya. Sekarang nggak pegang HP Bu, kan disita sama Nikita HP-nya. Oh gitu ya. Iya, disita semua ini fasilitasnya. Mungkin ya itu tadi, jadi sebejat apapun ibunya, dia tetap orang yang melahirkan. Dia orang yang berjasa ke kamu untuk mengenalkan kamu ke dunia. Betul sih. Tapi kalau dari sisi lolinya yang ke cowok sebegitunya itu menurut Ibu gimana? Biasa anak muda, emang kamu tidak? Tapi itu parah banget sih Bu. Parah karena ada kesempatan. Kalau seandainya semua wanita ada kesempatan dapat uang gampang, terus utang pinjam sana sini ya nggak apa-apa. Kan anak muda belum ngerti, ngertinya baru cinta, gitu kan? Ngertinya baru seks, ya kan? Gitu-gitu aja. Kan namanya ya apa sih Rahel, soalnya pendidikan itu tidak ada di sekolah, makanya mereka harus melewati. Makanya Bu, dan dia ini sampai disekolahin ke UK, kayak gitu-gitu loh Bu. Ya, itu kan, nah itu mungkin juga bisa jadi, apa ya, pertimbangan orang tua kalau mau menyekolahkan ke luar negeri, anak mau menyekolahkan ke luar negeri, bukan hanya jadi ajang untuk gengsi. Iya, betul. Tapi harus dilihat stabilnya. Jadi anak ke luar negeri, bahkan kalau orang yang paham, apalagi perempuan ya, jadi terlalu kecil untuk dikirim ke luar negeri. Kalau orang yang sadar bahwa SMA sampai S1 banyak loh orang-orang kaya yang sadar. Ya emang ada sih yang ya udah nekat anaknya pokok di luar negeri. Nah, ada yang kayak teman saya tuh enggak bisa kalau anak kita tuh S1, anak saya minta luar negeri tapi saya kasih S2-nya. Karena menurut saya S1 tuh masih labil loh anak-anak. Gitu kan, nah si S2 ada pertimbangannya banyak, tapi kalau masih terlalu kecil, apalagi perempuan mungkin harus jadi pertimbangan ya, kecuali ada keluarga yang benar-benar bisa dipercaya di sana untuk menjaga, untuk menjaga. Terus ya bagaimana ya, memang tidak semua anak seperti itu sih, tidak semua anak, mungkin kalau anak saya taruh mana aja ya tetap anak saya seperti itu, belajar gitu kan, tapi kan tidak semua anak begitu. Apalagi kan udah backgroundnya Loli kan seperti ini kan Bu. Jadi dulu itu, tapi sebenarnya sama Nikita ini kalau pacaran ya boleh sih Bu. Dulu pernah pacaran sama anaknya siapa itu, pendangdut itu, pokoknya itu diizinin. Tapi kalau pacaran itu harus diikutin sama pembantunya gitu loh kemana-mana. Jadi kayak si Loli ngerasa gak ada privasi gitu. Memang merasa gak dipercaya. Saya juga pernah melakukan itu sih. Dipercaya. Jadi kalau anak saya pacaran tak suruh ke rumah, terus masih tetap tak suruh ngawasi, tapi tanpa sepengetahuan tetap tak suruh ngawasi. Ya memang kadang kekhawatiran orang tua kan seperti itu. Tapi dulu ya saya ya wajar lah orang tua berpikir anakku salah enggak gitu. Tapi setelah apa ya, semuanya tuh kalau harus dilewati pasti harus dilewati, nggak bisa kamu tawar. Jadi kayak dia harus hamil, harus apa ya, sepinter apapun, sebagaimanapun ngatur, kalau harus dilewati, dilewati. Bisa ya Bu, tetap aja harus dilewati. Tetap cobaan kalau dilewati tetap harus dilewati. Iya sih, benar sih Bu. Tetap harus dilewati. Jadi nggak bisa. Orang sekarang kok bisa ya saya dibohongin orang. Ya sepinter apapun, kalau itu memang harus kamu lewati, kamu lewati. Nggak bisa dihindari lagi. Nggak bisa dihindari. Karena memang sudah apa kata Ibu, takdirnya.
nggak bisa dilewati. Nah kayak gitu. Jadi mungkin kalau netizen nggak usah lah kubu-kubuan, tapi mungkin kalau ada yang nonton, pesan saya maksudnya dari ibunya pun sudah cukup lah, nggak usah terlalu keras sama anaknya. Terus nggak usah yang semua aib diumbar, apapun itu adalah darah dagingnya. Si anak ya juga segeralah tobat ya kan, karena dalam agama pun mengajarkan adalah surga di telapak kaki ibu. Jadi kalau memang tobat tuh bukan begitu caranya, terus pakai datanglah ke ibumu kemudian minta maaf. Nggak usah alasan ibu nggak mau nemuin, nggak mau nemuin, kamu tidur di halaman rumah, wes nggak usah pergi dari situ, nggak ono orang tua sing tego. Iya. Nah sejahat apapun nggak ono sing tego, ya kan? Tapi jangan kebanyakan nonton film horor ya. Nanti takut-takut Kalau di sendiri. film-film itu memang memang kadang-kadang nggak masuk akal. Tapi sebenarnya tuh di dunia nggak harus kayak se-ekstrim di film itu. Iya, betul. Nah, jadi itulah kisah Loli hari ini, guys. Ya, kita nggak usah baca komen nggak apa ya, orang sudah pasti. Lah kubu-kubuan ngono. Kubu-kubuannya banget. Emang nggak ada yang di tengah gitu ya kubunya ya? ada aja sih yang di tengah kok, Bu. Iya, ada juga yang nggak peduli juga ada juga. Iya, maksudnya tuh kan kayak ya sudahlah ya, nggak usah ikut ngomporin, kita doakan yang terbaik. Ini masalah keluarga ya sudah gitu. Saya mendoakan si anak ini juga segera tobat, mau minta maaf sama ibunya, si ibu juga segera bisa luluh, bahwa anak sudah memiliki jalan masing-masing, kita tinggal mengarahkan, kita tinggal menunjukkan jalan yang bagus yang mana. Ini loh nak, nah kalau ada yang buruk masih dipilih, kita sebagai orang tua harus siap-siap ikut menanggung imbasnya juga. Artinya kalau anak sudah memilih, ternyata dikasih tahu nih suruh lurus gak mau, dia memilih belok, ketika di belok anak jatuh, siapa orang pertama yang nolong? Adalah orang tua. Orang tua, mau siapa lagi? Nggak boleh kayak kon wes diomongi mama sih, wes disuruh lurus, pakai acara belok, dia wes tanggungan sendiri. Nah nggak boleh. Gitu ya. Buat bunda-bunda yang anaknya mengandung remaja. Betul sekali. Kalau kalian kan udah nggak seumur Loli ya, harusnya kan nggak bego-bego amat gitu kan ya. Yang masih merasa lebih benar dari orang tua, segera datang ke orang tua. Segera datang ke orang tua minta maaf. Orang tua tuh bukan nggak mau ya, kalau dikasih uang siapa sih yang nggak mau ya. Tapi dengan kalian sering minta maaf, dengan kalian sering ngasih waktu untuk mereka, itu udah rasa kasih sayangnya udah luar biasa. Udah seneng lah mereka itu ya guys ya. Nah kayak ibu ini kalau capek lelah, sekarang itu yang ibu pikir pengen pulang, pengen lihat orang tua. Jadi saya tuh ngomong, ketawa, ngajak makan apa tuh udah seneng. Udah healingnya. Kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nanti minggu depan kita akan bahas yang lebih heboh. Minggu depan masih ada kan kita syuting ya? Ada Ibu. Oh iya. Tapi ini agak plus. Ini apanya? Ada. Bukan senengane Faris ya. See you next week di plus ya. Dadah guys. Aduh.